Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenny Arisami. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah dan kegiatan perkuliahan di mata kuliah yang saya ampu sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan kode mata kuliah BD 5.020 yang merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Diploma 3 pada semester genap dengan beban SKS sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan di komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas, menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, memberikan asuhan kebidanan di komunitas, memberikan asuhan kebidanan keluarga di komunitas, mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana di wilayah kerja, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas, dan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan di komunitas yang sebelumnya mahasiswa telah menguasai konsep teori bidang pengetahuan secara umum meliputi mata kuliah wajib umum, ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat, etik perundang-undangan, serta ilmu-ilmu manajemen. Bahan kajian atau materi ajar yang diajarkan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas selama 1 semester ini meliputi konsep kebidanan komunitas, peran, tugas, dan tanggung jawab bidan di komunitas, asuhan kebidanan di komunitas yang meliputi asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, aseptor KB, dan kesehatan reproduksi di komunitas. Kemudian prinsip pengelolaan program kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja, monitoring dan evaluasi kegiatan kebidanan di komunitas, pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan di komunitas, asuhan kebidanan keluarga di komunitas, dan pendokumentasian asuhan kebidanan di komunitas. Kemudian untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini adalah dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, small group discuss, problem based learning, dan simulasi. Untuk metode penilaian di dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini terdiri dari penilaian teori dengan bobot penilaian sebesar 40% dan penilaian praktikum dengan bobot penilaian sebesar 60%. Untuk komponen dalam penilaian teori terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan. Penugasan ini diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa sehingga bisa meningkatkan cara belajar yang lebih baik, memperdalam materi yang telah dipelajari, dan merangsang mahasiswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Penugasan yang diberikan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ini berupa penugasan terstruktur, baik mandiri maupun kelompok, dengan membuat makalah tentang topik asuhan kebidanan komunitas, kemudian dipresentasikan, membuat artikel konseptual, dan kuis. Kemudian untuk komponen dalam penilaian praktek meliputi penilaian laporan praktikum asuhan kebidanan komunitas, penilaian laporan individu pada praktikum pemberian asuhan kebidanan keluarga di komunitas, dan ujian praktik. Demikianlah penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses perkuliahan di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan metode pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi, yang mencakup komponen delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran, interaktif, ada forum diskusi pada saat proses pembelajaran atau perkuliahan, dan terakhir adalah asesmen yaitu berupa tugas dan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ya. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, Ibu akan presensi dulu untuk memonitor kehadiran kalian pada perkuliahan kita pada hari ini. Adelia Munawarah, Al-Alaika Meilisa, Alia Rizky, Tira, Wiwi Ratu, Yuni Indra. Oke, semuanya hadir ya. Ada 39 mahasiswa yang hari ini akan mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu akan putarkan satu buah video ya. Video stretching ya, lebih tepatnya, supaya kalian lebih semangat lagi belajar ya. Semangat lagi mengikuti perkuliahan pada hari ini. Boleh berdiri semua? Yang semangat ya. 5, 4, 4, 3, 2. Oke, kita tadi sudah melakukan stretching ya, sudah melakukan peregangan otot-otot yang kaku ya. Artinya bahwa kalian sekarang sudah semangat buat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semangat semua? Semangat! Oke, luar biasa ya semangatnya ya. Nah, hari ini kita masuk di materi asuhan antenatal di komunitas pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah perkuliahan hari ini selesai, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan standar minimal pelayanan antenatal care. Apa aja standar minimal pelayanan antenatal care? Ada standar alat, ada standar tempat, dan ada standar pelayanannya ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi jadwal kunjungan antenatal care. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian asuhan antenatal. Asuhan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala, diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan selama manajemen asuhan antenatal di komunitas merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan bidan dengan tujuan mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang sehat berdasarkan standar yang berlaku, dan pastinya pada saat kita memberikan pelayanan pada ibu hamil itu melibatkan ke keluarganya ya. Manajemen asuhan antenatal ini merupakan standar kerja ya. Standar kerja yang terdiri dari apa? Dimulai dari apa? Dari pengkajian data. Data apa yang kita kaji? Data subjektif, data objektif. Data subjektif berarti data yang diperoleh dari pasien atau ibu hamilnya ya. Kemudian kalau data objektif, data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Kemudian setelah pengkajian, langkah kerja berikutnya kita merumuskan yang namanya diagnosa ya. Merumuskan diagnosa, kemudian merumuskan masalah ya, sehingga nanti akan ditemukan kebutuhan. Setelah diagnosa kita rumuskan dengan benar ya, diagnosanya dirumuskan dengan valid ya, dan bisa dipertanggungjawabkan dari hasil pengkajian tadi, maka kita bisa merencanakan yang namanya asuhan yang akan kita berikan kepada ibu hamil tersebut. Sampai dengan langkah berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaan asuhan, dan terakhir itu adalah evaluasi ya. Kemudian dari manajemen asuhan tadi ya, kita dokumentasikan dalam bentuk pencatatan. Pencatatannya apa bentuknya? SOAP. Nah, makanya manajemen asuhan kebidanan ini berdasarkan standar yang berlaku tadi dan melibatkan keluarga pada saat awal pengkajian sampai dengan evaluasi di setiap asuhan yang kita berikan kepada ibu hamil ya.
Nah, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual, di dalam Permenkes itu dijelaskan, gitu ya. Pelayanan kesehatan masa hamil atau disebut juga pelayanan antenatal care terpadu, ya. Itu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi. Berarti sejak terjadinya masa pembuahan, ya. Masa pembuahan dan kemudian ibunya dinyatakan positif hamil dengan tes laboratorium tertentu, ya. Kemudian pelayanan kesehatan hamil ini dilakukan hingga ibunya melahirkan, ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pelayanan kesehatan masa hamil? Di dalam Permenkes itu dijelaskan, ya. Tujuan dari pelayanan kesehatan masa hamil itu adalah memenuhi hak, ya. Memenuhi hak ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas. Kalau pelayanan dilakukan secara komprehensif, otomatis pelayanan itu juga pastinya akan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal care, ya. Dan berkualitas tadi, ya, sehingga nantinya menjamin si ibu hamil ini bisa untuk menjalani kehamilannya dengan sehat, kemudian bersalin dengan selamat, ya, dan bayi yang dilahirkan pun sehat dan berkualitas, ya, sehingga, ya, untuk memenuhi hak ini wajib dilakukan pelayanan antenatal sesuai dengan standar, ya. Kemudian di dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, ya. Di situ juga dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil, setiap ibu hamil itu mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar, ya. Artinya di sini perlu peran serta dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota, ya. Bahwa setiap ibu hamil yang ada di wilayah kabupaten atau kota dalam kurun waktu kehamilannya, ya, itu wajib mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar. Oke, standar pelayanan minimal asuhan antenatal care itu terdiri dari standar alat, standar tempat, dan standar pelayanan antenatal, ya. Apa aja sih standar alat yang digunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil, ya? Nah, ada peralatan tidak steril. Peralatan tidak steril ini terdiri dari apa? Timbangan dewasa. Ya, nanti jangan pakai timbangan bayi, ya. Pada saat menimbang berat badan ibunya, ya. Kemudian ada mikrotois. Mikrotois itu digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk mengukur tanda-tanda vital. Ada sphygmomanometer atau disebut juga dengan tensimeter, kemudian ada stetoskop, ada termometer, dan jangan lupa stopwatch, ya, atau penghitung waktu, ya, terutama untuk pemeriksaan yang perlu diukur waktunya, kayak nadi, ya, kemudian respirasi, ya, kemudian denyut jantung janin, maka perlu adanya stopwatch. Nah, sekarang standar tempat pelayanan. Tempat pelayanan berarti ruangan berhubungan dengan fasilitas, ya. Fasilitas yang disediakan pada saat kita memberikan asuhan antenatal. Seperti apa tempat pelayanan yang tepat gitu ya untuk memberikan asuhan antenatal? Yang pasti ruangannya harus bersih, ya. Kemudian rapi. Kemudian nyaman, penerangannya juga cukup karena nantinya kita akan melakukan pemeriksaan. Kemudian mempunyai tempat tidur. Tempat tidur gunanya buat apa? Buat melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, ya. Kemudian pemeriksaan abdomen pada saat kita melakukan pemeriksaan Leopold, ya perlu yang namanya tempat tidur, ya. Kemudian tirai. Tirai ini gunanya buat menjaga privasi ibu pada saat dilakukan pemeriksaan. Sekarang kita masuk ke standar pelayanan antenatal. Tadi sudah standar alat, tadi sudah, ya. Kemudian standar tempat juga sudah. Sekarang kita masuk ke standar pelayanan antenatal. Nah, apa sih standar pelayanan antenatal? Standar pelayanan antenatal itu adalah pelayanan, ya, yang diberikan kepada ibu hamil
selama kehamilannya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bisa bidan, dokter, atau dokter spesialis kebidanan, baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya atau swasta gitu ya. Yang pasti tenaga kesehatan tersebut memiliki yang namanya surat tanda registrasi atau STR ya. Nah, pelayanan antenatal sesuai standar berarti apa? Pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T. Ya. Yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Penimbangan berat badan itu dilakukan di setiap kunjungan antenatal care. Karena kita mau melihat nih, kira-kira di setiap kunjungannya ada nggak kenaikan berat badan ibunya. Pengukuran tinggi badan dan berat badan ini menjadi salah satu standar gitu ya, standar untuk mengukur yang namanya indeks massa tubuh untuk menilai status gizi ibunya ya. Ada yang tahu rumus indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh berat badan dibagi dikuadratkan atau tinggi badan dikali tinggi badan. Kemudian yang T kedua adalah ukur tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini dilakukan di setiap kunjungan antenatal care. Gunanya buat apa? Tujuannya buat apa sih kita mengukur tekanan darah? Oke, untuk mendeteksi adanya hipertensi pada kehamilan dan tanda-tanda preeklamsi. Kemudian tetapkan status gizi, ukur lingkar lengan atas atau disebut juga dengan lila tadi ya. Nah, gimana cara ngukur lila? Menggunakan tangan yang mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Kanan atau kiri? Tangan yang mana? Ayo. Oke. Oke, berarti tangan yang tidak dominan, iya kan? Tangan yang tidak dominan melakukan pekerjaan. Artinya pada saat kita mengukur lila, itu wajib ditanyakan dulu, ibu biasanya bekerja pakai tangan mana, gitu ya. Kalau pada saat ibunya mengatakan, oh saya bekerja pakai tangan kiri, berarti ibunya kidal ya. Berarti yang diukur adalah tangan kanan. Tapi kalau misalnya ibunya bekerja pakai tangan kanan, berarti pengukuran lilanya diukur di tangan kiri. Jadi harus ditanyakan dulu sebelum kita melakukan pengukuran lila. Dan pengukuran lila ini dilakukan hanya 1 kali pada kontak awal atau kunjungan awal, tidak dilakukan di setiap kunjungan. Kemudian 10T yang berikutnya adalah pemberian tablet tambah darah. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Pemberian tablet tambah darah ini gunanya buat apa? Untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan. Artinya pemberian tablet tambah darah ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif atau disebut sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya anemia pada ibu hamil. Ibu hamil yang dikatakan anemia itu kadar Hb-nya berapa sih? Oke, kurang dari 11 gram per dl ya. Persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, dan keluarga pada trimester 3. Seperti yang ibu sampaikan tadi di awal, bahwa setiap asuhan yang dilakukan kepada ibu hamil itu wajib melibatkan keluarga, terutama dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, di sini memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman direncanakan dengan baik. Makanya ada yang namanya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ibunya harus tahu kapan tafsiran dia akan melahirkan. Benar nggak? Ya. Kemudian ibunya juga harus tahu, ya. Dia kontak-kontakannya dengan siapa nih? Mau melahirkannya di mana? Ditolong oleh siapa? Kemudian persiapan yang paling penting apa? Apa persiapan yang paling penting di sini? Transportasi, donor darah. Apabila terjadi kegawat daruratan. Oke. Sekarang kita masuk ke jadwal kunjungan, ya. Nah, di dalam
asuhan antenatal ada yang disebut dengan kunjungan pertama atau K1 ya. Nah, K1 ini adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Artinya bahwa K1 ini adalah kontak awal ibu pada saat dia mendapatkan pelayanan antenatal care. Dan kunjungan K1 ini dibagi lagi ya. Ada K1 murni, ada K1 akses. Kalau K1 murni, ini adalah kontak pertama ibu hamil pada masa kurun waktu trimester pertama. Artinya bahwa ketika seorang wanita itu hamil, ya, ketika seorang wanita itu mengetahui bahwa dia hamil, harusnya sedini mungkin dia langsung memeriksakan kehamilannya, ya. Pada saat usia kurang dari 8 minggu sudah harus periksa sebenarnya, ya. Nah, pada saat dia kontak pertama masuk pada trimester 1 kehamilan, itu disebut K1 murni, berarti di bawah usia 12 minggu. Kemudian ada K1 akses. Kalau K1 akses ini kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan berapapun usia kehamilannya, tapi tidak berada pada trimester pertama. Bisa di trimester kedua atau bisa jadi di trimester ketiga, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Nah, ini kunjungan ulang, ya. Nah, kunjungan ulang ini berarti setiap kali kunjungan ANC yang dilakukan setelah kunjungan ANC yang pertama. Biasanya setelah si ibu hamil ini kontak dengan tenaga kesehatan, ya, misalnya bidan, nanti si bidan ini akan menjadwalkan kunjungan ulang berikutnya sesuai dengan usia kehamilannya. Pada saat dia datang di usia kehamilan 12 minggu, otomatis jadwal kunjungan ulangnya akan 4 minggu kembali, dia harus kembali, ya. Nah, ini selalu di setiap asuhan selalu diingatkan ibunya untuk melakukan kunjungan ulang. Kemudian melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lengkap, dan terakhir adalah jangan lupa kalau kita sudah memberikan asuhan dari pengkajian sampai evaluasi, asuhan itu wajib didokumentasikan. Kayaknya sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Jadi Bu, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa tujuan dari pemeriksaan kehamilan adalah untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala. Kemudian setiap hasil pemeriksaan diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan selama kehamilan. Selanjutnya, pengawasan sebelum persalinan terutama ditunjukkan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam lahir. Kemudian pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali kunjungan. Mungkin itu saja Bu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, tadi sudah disimpulkan oleh Husnul ya terkait pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu buat Husnul dong ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, kita akan mendiskusikan soal kasus ya. Ada beberapa soal kasus yang akan kita diskusikan di sini. Silahkan dibaca dulu soalnya. Diskusi soal kasus yang pertama, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan. Permisi Bu, Alia izin menjawab Bu. Jadi di sini menurut Alia jawabannya itu yang A, yaitu mencegah anemia pada ibu. Oke, tadi Alia menjawab pertanyaan dari soal yang pertama ini adalah mencegah anemia pada ibu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Alia menjawab A ya di soal kasus tersebut? Baik Ibu, di sini Alia akan menjelaskan kenapa Alia memilih jawaban yang A sebagai jawaban Alia, yaitu mencegah anemia pada ibu. Karena kan Bu, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil kan adalah untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, yaitu yang diberikan 1 kali 1 sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Kemudian kan pada kasus kadar Hb pada ibu hamil normal yaitu 12,2 gram per sen. Karena ibu hamil yang dikatakan anemia itu apabila Hb-nya kurang dari 11 gram per sen, sehingga tujuan pemberian tablet tambah darah ini adalah mencegah anemia pada ibu hamil. Baik Bu, mungkin itu saja jawaban dari Alia Bu. Jawabannya benar ya, jawabannya adalah A, mencegah anemia pada ibu. Kalau kita lihat di kasus ya, umur ibunya 23 tahun, kemudian ibunya hamil anak pertama ya, tidak pernah keguguran ya, usia kehamilannya 20 minggu. Dan kalau dilihat di sini adalah asuhan yang diberikan oleh bidan dalam memberikan tablet tambah darah yang diminum 1 kali 1 tablet itu tujuannya adalah mencegah anemia pada ibu hamil tersebut. Karena kalau dilihat dari kadar Hb-nya
normal ya, 12,2%. Sedangkan ibu hamil yang dikatakan anemia apabila kadar Hb-nya kurang dari 11 gram per sen ya. Oke, jawabannya benar ya buat Alia, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baik Ibu, Irma izin bertanya. Standar pelayanan antenatal care terdiri dari 10 standar yang salah satunya adalah pemberian imunisasi TT pada ibu hamil. Pada pemberian imunisasi TT pada ibu hamil tersebut kan perlu dilakukan screening terlebih dahulu status imunisasi TT-nya. Misalnya di lapangan kita menemukan kasus ibu hamil belum mendapatkan TT sama sekali. Maka pada saat hamil ibu mendapatkan berapa kali imunisasi TT. Kemudian apabila pada saat sebelum hamil ibunya pernah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 1 kali, kemudian pada saat hamil berapa kali imunisasi TT diberikan Ibu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Irma ya. Oke, Ibu akan bahas ya terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Irma tadi ya. Kalau misalnya nanti pada saat di lapangan kita menemukan ibu hamil yang belum mendapatkan TT sama sekali setelah kita screening status imunisasi TT-nya, maka pada saat hamil ibunya wajib mendapatkan 2 kali imunisasi TT, yaitu TT1 dan TT2 ya. TT1 kapan diberikan? Sedini mungkin pada saat kehamilan. Kemudian TT2-nya nanti akan diberikan selang 4 minggu atau 1 bulan dari pemberian TT1 tadi. Jadi ingat ya, kalau misalnya ada ibu hamil yang pada saat kalian screening status imunisasinya, ibunya sama sekali belum mendapatkan TT ya selama hidupnya gitu ya. Nah, berarti pada saat hamil dia wajib diberikan 2 kali TT dengan jarak pemberian atau interval pemberian dari TT1 ke TT2 itu adalah 1 bulan ya. Kemudian lain kasus lagi, kalau misalnya dia sudah mendapatkan TT yang pertama, misalnya gitu ya, ini belum dalam kondisi hamil ibunya ya. Biasanya kalau TT1 dapatnya dari mana? Dari TT catin atau calon pengantin. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa imunisasi TT itu tidak ada interval interval maksimal ya. Dia minimal intervalnya, sehingga pada saat dia hamil dia bisa mendapatkan TT kedua gitu ya. TT kedua, boleh nggak Ibu lanjut TT3? Boleh saja kalau jeda intervalnya jeda interval dari TT2 ke TT3 itu memenuhi selama dia hamil. Karena dari TT2 ke TT3 itu berapa bulan? 6 bulan. Oke, tadi pertanyaan dari Irma sudah terjawab ya. Kira-kira jawaban itu bisa dipahami semua? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Oke, semoga perkuliahan kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Materi yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian. Dan ada satu penugasan yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan nanti buka akun Siakat masing-masing. Silahkan lihat template artikel yang sudah Ibu upload di Siakat. Dan jangan lupa sambil dilihat juga batas pengumpulan tugasnya ya. Jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas ya, karena kalau terlambat mengumpulkan tugas akan mempengaruhi penilaian ya. Oke, untuk perkuliahan pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat buat kalian ya. Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi.